Assalamualaikum sahabat Genius, dimanapun kalian berada, sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Raisa. Di edisi Ustadz Menjawab kali ini, saya pengen ngobrol-ngobrol aja sih sama Ustadz Gaul nih. Namanya Ustadz Abdul Rozak, ini dia beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ustadz gimana Ustadz? Alhamdulillah sehat Mbak Raisa. Mbak Raisa sehat? Alhamdulillah juga sehat Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz boleh nanya nggak? Boleh banget. Saya tuh pernah dengar Ustadz, orang itu bilang Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu apa sih Ustadz? Oh, Nuzulul Quran itu istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan proses turunnya Al-Quran, atau bahasa singkatnya yang turunnya Al-Quran. Nah, apalagi di bulan Ramadan itu sering sekali disampaikan gitu. Jadi singkatnya Nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran. Ya kan, nuzul itu artinya turun dan sebagainya. Apa itu tafsir umat Islam? Maka kalau singkatnya Nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran gitu. Oh, berarti Nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran ya? Iya, turunnya Al-Quran. Terus kapan Al-Quran diturunkan Ustadz? Oke. Masalah kapan ini kan berarti masalah waktu. Nah, ini juga sering disampaikan Nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan, ya kan? Nah, tapi kan ada agak sedikit kontradiktif, agak sedikit bertentangan. Nah, katanya dalam surat Al-Qadr itu kan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran ketika Lailatul Qadar. Nah, padahal dalam hadis disebutkan Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, tapi kok orang-orang umat Islam sering merayakan Nuzul Quran itu, memperingati Nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Nah, ini kan agak sedikit kontradiktif, bertentangan, tapi tanda tidak. Kalau kita pahami dengan penjelasan Syekh Ali As-Sobuni rahimahullah dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulumil Quran. Dia menjelaskan ternyata turunnya Al-Quran itu ada 2 kali, ada 2 tahap. Ya. Yang pertama, tahapan pertama itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, secara sekaligus. Nah, inilah yang dimaksud dengan turun di malam Lailatul Qadar. Jadi turunnya secara sekaligus itu di malam Lailatul Qadar itu. Nah, tapi itu tahapan pertama. Tahapan kedua dari Baitul Izzah, langit dunia, ke Nabi Muhammad SAW. Ini secara berangsur-angsur sekitar 23 tahun. Nah, ini para ulama beda pendapat, ada yang bilang 17, ada yang 20 dan sebagainya. Tapi jumhur ulama menyampaikan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu dimulai tanggal 17 Ramadan di Gua Hira, ya, dan ayat yang pertama kali itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, itu jadi tidak bertentangan. Jadi kalau masalah waktu tadi singkatnya, tahapan pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, itu pas Lailatul Qadar. Kalau tahapan kedua, inilah yang disebutkan yang sering kita peringati, yaitu 17 Ramadan. Ini dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW. Gitu, Mbak Aisyah. Ada dua tahap. Masih ada 2 pertanyaan lagi nggak apa-apa kan Ustadz? Boleh, monggo silakan. Kalau hukum memperingati malam Nuzulul Quran itu apa Ustadz? Hukum, ini masalah sensitif ya. Jadi masalah hukum memperingati Nuzul Quran itu para ulama beda pendapat. Tapi kalau kita simpulkan ada 2 paling tidak. Yang pertama membolehkan, yang kedua tidak membolehkan. Tapi kalau ikut jumhur, dan ini juga saya lebih condong ke pendapat tersebut adalah dibolehkan, tapi dengan syarat diisi dengan kebaikan. Jadi kalau isinya kebaikan, misalkan tabligh akbar, khataman Al-Quran, program tahfidz Al-Quran, cara memahami Al-Quran dan sebagainya, pokoknya intinya berkaitan dengan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran supaya orang itu sampai cinta dengan Al-Quran, mau memahami Al-Quran. Nah, ini maka diperbolehkan. Tapi kalau selain itu diisi keburukan, ya, maka ini ya tidak diperbolehkan. Jadi singkatnya seperti itu. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan.
dibolehkan, tapi saya lebih contoh dibolehkan dengan syarat diisi dengan kebaikan gitu, Mbak Raisa. Oh iya Ustaz, baru paham saya Ustaz. Rasakan Ustaz, semangat dong Ustaz. Fungsi Al-Quran sebagai untuk umat muslim itu apa Ustaz? Nah ini pertanyaan pamungkas, pertanyaan inti ini ya. Karena kalau kita berbicara tentang nuzul Quran, banyak orang lebih fokus ke masalah turunnya Al-Quran itu kapan atau bagaimana hukumnya memperingati. Tapi yang paling utama adalah sebenarnya apa sih fungsi Al-Quran untuk umat Islam, untuk kita semuanya, terutama umat Islam ya. Nah, jadi sebenarnya banyak fungsi Al-Quran itu, tapi dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57, ini ada fungsi utama. Jadi banyak sekali fungsinya sebenarnya, tapi di antara fungsi-fungsi tersebut ada 4 yang paling utama. Ya, ada yang utama, fungsi utama. Yang pertama, di mana Allah berfirman dalam surat Yunus 57 itu ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Jadi kata Allah dalam surat Yunus tersebut, fungsi Al-Quran yang pertama itu sebagai mau'izah min rabbikum, pelajaran hikmah dari Tuhan kalian. Jadi pelajaran, sumber ilmu pengetahuan dan sebagainya itu Al-Quran. Ya, yang kedua, syifaa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit hati kita. Mungkin di hati kita ada rasa riya, dengki, sombong dan sebagainya yang merusak hati kita dan merusak amal kita. Maka salah satu cara mengobati adalah dengan Al-Quran, membacanya, memahami dan sebagainya. Gitu ya. Yang ketiga ini hudan sebagai petunjuk hidup, pedoman di hidup. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah 185. Di mana Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah turunnya Al-Qur'an. Hudan linnas, petunjuk hidup bagi manusia. Jadi ini yang paling utama bahkan. Jadi kalau tadi ini fungsi utama, ini yang paling utama. Di mana fungsi Al-Quran yang paling utama adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia. Jadi kalau kita jauh dari Al-Quran, gimana kita mau menjalani hidup ini? Gimana kita tahu tujuan hidup kita kalau kita nggak tahu apa tujuan Allah menciptakan kita? Dan kita tahu itu dari Al-Quran. Bagaimana cara menjalani hidup dengan baik itu juga dari Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi pedoman hidup bagi manusia. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, warahmatullahi mu'minin, ini bentuk rahmat kasih sayang Allah SWT kepada kita umat Islam. Maka itu 4 fungsi utama Al-Quran bagi umat Islam. Itu Mbak Aisyah. Begitu ya Ustaz. Jadi paham saya Ustaz. Alhamdulillah. Nah itu tadi penjelasan singkat tentang nuzulul Quran dari Ustadz Rozak. Terima kasih ya Ustadz untuk penjelasannya. Jadi intinya kita harus mencintai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nantikan edisi Ustadz menjawab berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.